Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man wala wa ba'd. Ikhwan hidin wa akhwati bilanmullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita yang mana kita bahas tentang masalah zuhud. Di sini sebutkan az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha. Zuhud terhadap dunia dan penjelasan akan kerendahan dunia. Sebelum kita melanjutkan, kita lanjut kepada pengertian zuhud itu sendiri. Az-zuhdu huwa insirafur raghbati an syai'i ila ma huwa khairun minhu. Berpalingnya keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Misalkan kita berpaling dari keinginan dunia kepada keinginan yang lebih baik, yaitu akhirat. Itu misalkan. Wakila az-zuhdu huwa al-i'radu 'ani syai'i listiqlalihi wahtiqarihi wartifa'il himmati wartifa'ul himmati anhu. Zuhud adalah al-i'radu 'ani syai'i listiqlalihi wahtiqarihi. Zuhud adalah berpaling dari sesuatu karena apa? Karena keremehan dan kehinaannya. Wartifa'ul himmati anhu, dan apa? Ketidakpantasan untuk memperhatikannya, atau kita mengangkat, meniadakan untuk memperhatikannya. Tapi perlu garis bawahi, bukan berarti kita apa? Tidak boleh memperhatikan dunia. Kita boleh, bahkan kita juga harus dan wajib memperhatikan masalah dunia untuk sebagai wasilah menuju akhirat. Ya, kita memperhatikan kondisi kita, keluarga kita, kebutuhan hidup mereka. Itu bukan berarti kalau orang zuhud memakai pakaian yang compang-camping, sobek, kusut, kotor dan seterusnya, tidak. Tetap kita bahkan diperintah untuk memiliki penampilan yang indah, memiliki penampilan yang dipandang orang lain itu bagus, bukan untuk mendapatkan pujian dari mereka, tapi karena Allah suka dengan keindahan. Tapi perlu dipahami juga, bukan berarti terus berlebihan pakaian yang menjadikan kita tenar atau pakaian ketenaran untuk dipuji dan seterusnya, tidak. Kembali lagi, jadi intinya ya zuhud itu apa? Ya kita menjadikan niat kita hanya untuk menuju akhirat, menjadikan dunia hanya sebatas wasilah semata. Disebutkan dalam buku di sini an Abbas Sahal ibnu Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Di sini sebutkan bahwasanya ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, Sahal ibnu Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma shalli alaihi. Terus beliau berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku amalkan, niscaya Allah mencintaiku, manusia pun mencintaiku. Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, ishad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kepada apa-apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi di sini ada 2 poin. Kita zuhud pada dunia karena apa? Allah. Kita menjadikan dunia sebagai wasilah menuju keridhaan Allah. Kemudian juga kita tidak tersibukkan urusan orang lain. Tidak tersibukkan dengan dunianya, hartanya orang lain. Karena dengan itu niscaya orang lain pun tidak akan tidak akan benci kepada kita. Tidak akan mereka juga tersibukkan urusan kita. Tidak. Nah. Kemudian di sini disebutkan al-ilmul musmiru li hadil hal fa huwa al-ilmu bi kaunil matruki haqiran bil idafatil ma'khudi. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, ilmu
supaya mendapatkan keadaan, supaya mendapatkan zuhud. Caranya apa? Yaitu dengan mengetahui, yaitu ilmu yang supaya kita mengetahui dengan meninggalkan sesuatu yang hina, ya. Jadi ilmu yang menjadikan atau mengantarkan manusia kepada gerbang zuhud adalah ilmu tentang betapa hinanya sesuatu yang ditinggalkan jika dibandingkan sesuatu yang diambil. Maksudnya apa? Ya ilmu pengetahuan atau memahami bahwasannya hinanya sesuatu yang ditinggalkan, yaitu dunia, jika dibandingkan dengan sesuatu yang akan kita ambil sebagai bekal menuju akhirat ini. Karena ketika seseorang meyakini bahwasanya dunia ini yang terbaik, dunia ini adalah sesuatu yang wah, bisa jadi dia akan tersibukkan dengan perkara dunia. Makanya dengan kita mengetahui bahwasanya sesuatu yang kita tinggalkan ini yaitu berupa dunia, ya ini adalah sesuatu yang hina, insya Allah kita akan apa? Selalu menuju kepada akhirat. 6. Maka disebutkan faman arafa anna ma indallahi bakin wa annal akhirata khairun wa abqa kama annal jawharu khairun wa abqa minas salji. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya apa-apa yang di sisi Allah itu abadi dan bahwasanya akhirat itu lebih baik, lebih abadi sebagaimana apa? Mutiara lebih baik dan lebih abadi daripada es. Ya, tentu beda. Tentu namanya mutiara itu lebih baik daripada apa? Es. Maka disebutkan fadunya kasal jil maudu'i fi syamsi la yazalu fi zubani ilal ingkirat wal akhiratu kal jahari alladhi li fana ilahu la fana alahu biqadril yakin bitafawuti baina dunya wal akhirah tuqawwir rahbata fil bai'. Makanya di sini disebutkan bahwasanya apa? Dunia itu ibarat mutiara. Dunia itu diibaratkan seperti es. Ya. Diibaratkan seperti es yang diletakkan di bawah matahari. Di bawah sinar matahari. Yang mana ya ia akan terus meleleh sampai akhirnya hilang tak membekas. Sedangkan akhirat itu bagikan apa? Bagikan batu permata atau mutiara. Batu permata, ya. Yang tak akan hilang ditelan masa. Maka apa yang terjadi? Apa? Semakin yakin seseorang terhadap perbedaan antara dunia dan akhirat, semakin kuat pula lah keinginannya untuk menukarnya, yaitu menukar dunia dengan akhirat. Itu. Maka ikhwan fillah akhwati fillah, jadikanlah dunia ini sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan utama. Kita sebutkan ayat-ayat yang kaitan dengan pujian, kaitan dengan dunia, ya. Di sini sebutkan faqala ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan inilah yang terjadi di kalangan manusia, dan inilah terjadi di kalangan ya orang-orang yang memang ambisi dengan dunia. Mereka lebih memilih kehidupan dunia, padahal Allah sekali lagi menegaskan wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi dibanding dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain juga, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan barang-barang kehidupan dunia, sedangkan Allah menghendaki akhirat bagi kalian. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami. Seringnya manusia itu lebih senang terhadap kehidupan dunia. Padahal sekali lagi Allah lebih menyukai akhirat. Dan inilah sebuah
sebuah renungan bagi kita. Kita harus menjadikan keinginan Allah lah satu-satunya kita, sehingga kita akan menjadikan akhirat tujuan hidup kita. Dan kita akhiri dengan ayat yang terakhir disebutkan wa qala ta'ala wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka bangga dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah kesenangan yang tiada berarti. Dan ini sekali lagi nasihat buat kita. Jadi jangan sampai ketika kita memiliki kelebihan, baik kelebihan harta, baik kelebihan kecerdasan, baik kelebihan penampilan, baik kelebihan fisik, baik kelebihan-kelebihan yang lain yang mungkin di pandang manusia adalah sesuatu yang wah, maka jangan sampai kita merasa bangga. Sekali lagi, kenapa di sini disebutkan padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah kesenangan yang tiada berarti. Maka mari sekali lagi jadikan dunia ini hanya sebatas wasilah, bukan sebagai tujuan, sehingga kita akan selamat di dunia akhirat. Itu saja akhirul kalam, kurang lebih maaf. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.